Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Aprili, NPM 112331176 sebagai perwakilan dari kelompok 12. Ide awal bisnis kelompok kami dari 3 bahan utama, yaitu bayam, stroberi, dan tepung tapioka yang akan dikombinasikan jadi sebuah produk, yaitu mochi. Nah, susunan ide bisnis kami yang pertama ada nama produk Mochi Gets Bites, yang kulit mochinya kita buat berwarna hijau dari bahan dasar bayam. Yang kedua ada target pasar. Target pasar kelompok kami mulai dari anak-anak sampai dewasa. Yang ketiga ada lokasi, dijual secara online maupun offline di hari-hari tertentu. Lalu strategi pemasaran untuk produk mochi harus dirancang untuk menarik perhatian konsumen yang beragam. Mengingat mochi adalah produk tradisional yang kini mulai memiliki banyak variasi dan popularitas di pasar global. Lalu ada slogan kami, yaitu mochi strawberry dalam pelukan bayam. Lalu untuk harga, sejauh ini kelompok kami belum menentukan harga jual yang cocok. Sebisa mungkin kelompok kami akan menjual dengan harga yang terjangkau dengan kualitas terbaik. Lalu untuk merumuskan desain analisis kelayakan bisnis untuk produk mochi membutuhkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi potensi pasar, kelayakan operasional, serta berkelanjutan finansial dan strategis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. Yang pertama adalah tujuan dan ruang lingkup analisis. Tentukan apakah analisis ini mencakup peluncuran produk mochi baru atau mengembangkan variasi baru. Yang kedua ada analisis pasar. Teliti preferensi konsumen terhadap produk mochi. Apakah lebih suka mochi tradisional, mochi isi, atau varian lain. Lalu ada identifikasi ukuran pasar untuk produk mochi baik di pasar lokal maupun potensi ekspor. Lalu ada segmentasi pasar. Tentukan segmen pasar yang akan dilayani, misalnya anak muda, keluarga, dan lain-lain. Lalu ada analisis teknologi dari operasional, itu kelayakan produksi. Nah, evaluasi proses pembuatan mochi mulai dari pengolahan bahan baku, peralatan produksi, hingga pengemasan. Lalu untuk proses pengemasan dan distribusi, yang pertama ada rencanakan bagaimana mochi akan dikemas untuk menarik konsumen dan menjaga kesegaran produk. Terus ada tentukan jalan distribusi, apakah akan dijual melalui toko fisik, online, atau melalui distributor makanan. Lalu ada analisis keuangan, yaitu ada biaya produksi, proyeksi pendapatan, proyeksi laba, dan arus kas, lalu break even point. Yang keempat ada analisis risiko pasar, misalnya perubahan selera konsumen, munculnya pesaing baru, atau penurunan daya beli konsumen. Lalu ada risiko produksi, kendala dalam pasokan bahan baku atau gangguan dalam proses produksi. Yang terakhir ada risiko finansial, potensi kesulitan dalam mendapatkan pendanaan atau permasalahan dalam manajemen kas. Nah, dengan langkah-langkah ini, desain analisis kelayakan bisnis untuk produksi mochi dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peluang, tantangan, dan potensi keuntungan yang dapat diharapkan dari bisnis ini. Lalu untuk definisi dari studi kelayakan bisnis adalah sebuah proses analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan suatu usaha atau proyek bisnis. Nah, tujuan utama dari studi ini adalah untuk menilai apakah sebuah ide bisnis atau proyek dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan, serta apakah itu layak dari segi finansial, operasional, pasar, dan risiko. Nah, secara keseluruhan, studi kelayakan bisnis memberikan gambaran menyeluruh tentang apakah suatu proyek atau usaha bisnis dapat berhasil dan berkelanjutan, serta seberapa besar peluang dan tantangan yang ada. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.